Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya mau ke Ibu Ayu Rahmat. Ibu, anaknya berapa orang yang sekolah di situ? Dua orang, Pak. 2 orang sekolah di JIS? Ya. Tingkat apa? Masih EC1 sama TK, kindergarten. Ibu ketika mendengar pertama kali ada kasus ini di JIS, reaksi Ibu apa? Saya kaget sekali dan saya sangat memikirkan anak ini. Karena saya pikir, saya nggak bisa bayangin itu terjadi di sekolah. Karena kami orang tua yang aktif sekali di sekolah, gitu. Jadi, aktif itu maksud Ibu apa? Aktif itu setiap hari kita di sekolah. Gitu, nungguin? Maksudnya, enggak, nungguin sih enggak, Pak. Cuman kalau di TK itu partisipasi dari orang tua itu sangat dibutuhkan, malah diminta gitu. Jadi kita bersukarela kita bacain buku atau kita bikin aktivitas di sekolah. Seperti sepengetahuan dari kita semua, kita banyak melihat ibu kedua ini hampir setiap hari ada di sekolah, dan itu yang dikatakan oleh gurunya, ada setiap hari di sekolah. Nah, jadi waktu ada diberitahu ada kejadian ini, kita sudah merasa ada kaget, sedih, takut, tapi kami juga merasakan banyak keanehan gitu, Pak. Karena kelihatannya kondisi sekolah itu nggak mungkin sekali gitu. Kita merasakan sekali bagaimana amannya di sekolah. Dan ketika Ibu mendengar itu ada kecemasan, jangan-jangan anak saya juga korban, atau Ibu justru merasa yakin anak saya gak bakalan, karena tiap hari saya lihat dia? Iya, itu yang saya saya yakin sekali bahwa saya awalnya aja merasa kejadian itu akhirnya setelah beberapa lama dan melihat bahwa cerita itu berubah-berubah, kami menjadi tidak percaya bahwa kejadian itu ada. Ditambah dengan keyakinan kami akan keamanan di sekolah gitu. Karena kami di sekolah terus. Yang menjadi kadang-kadang pertanyaan saya itu, ibu kedua kan hampir setiap hari ada di sekolah gitu menurut gurunya. Jadi bagaimana bisa ada kejadian kalau orang tuanya ada di sekolah setiap hari? Apa Ibu juga konfirmasi lagi atau mengkritisi ibu kedua tadi atau ibu yang pertama juga? Ya gimana bisa terjadi? Gak mungkin misalnya. Ya kami tidak mau percaya begitu saja, karena keselamatan anak kami itulah nomor 1. Keselamatan seluruh anak yang ada di sekolah nomor 1. Jadi kami mau sendiri sebagai orang tua mau tahu persis ada apa sih kejadiannya gitu. Dan melihat dari cerita yang berubah-berubah terus dari ibu pertama maupun ibu kedua itu semakin lama semakin tidak masuk akal. Dan kami itu orang tua kami jadi mengikuti benar persidangan itu seperti apa. Dan semua yang kami lihat di dalam persidangan itu semua menunjukkan bukti-buktinya bahwa tidak ada kejadian pada anak ini. Tidak ada kejadian sama semua anak yang diduga korban tadi maksudnya? Iya, kami melihat kalau memang banyak kejadian terhadap anak-anak di sekolah, pasti kita semua sudah menarik anak kita dari sekolah. Tapi bukan hanya kita tidak menarik anak-anak kami, tapi kami berjuang benar-benar untuk mencari kebenaran dan keadilan itu apa. Dan yang kami percaya itu adalah bahwa baik petugas kebersihan maupun guru-guru ini tidak bersalah. Buat apa kami tidak akan mengkompromi keselamatan anak kami kalau kami tidak percaya bahwa mereka tidak bersalah. Dan ketika Ibu tidak percaya lagi sama semua cerita itu, saya dengar Ibu justru jadi volunteer untuk para tersangka tersebut. Kami seluruh orang tua murid, guru, staf maupun kita semua orang asing, bahkan kita sangat sekali perhatian kepada mereka-mereka ini. Kami melihat mereka ini sebagai korban, tidak ada yang memperhatikan mereka. Jadi kami itu mengumpulkan uang, Pak, buat mereka. Seluruh komunitas JIS, orang Indonesia, orang asing.
Kami mengumpulkan uang dan setiap bulan kami memberikan kepada keluarga, 6 keluarga petugas kebersihan. Supaya mereka ini kalau bukan kita yang bantuin siapa, Pak? Mereka ini orang-orang kecil. Sekarang baik, taruh dari para pelapor ada motif tertentu. Tapi bagaimana mungkin ya polisi bisa percaya sama mereka? Ada motif apa gitu loh kok bisa dipercayai cerita itu? Dan kemudian juga jaksa, apa motifnya untuk percaya itu? Apalagi hakim. Ini yang bagi saya belum membuat saya, kalau tadi saya yakin 11 sana, sekarang saya ragu. Sekarang juga saya belum bisa diyakinkan 11 sini gitu loh. Apa motif hakim sampai menjatuhkan hukuman? Apa motif polisi menjadikan tersangka? Apalagi kalau benar ada tersangka yang karena penyiksaan meninggal. Itu harus ada motif besar di balik itu. Sementara pelapornya juga bukan siapa-siapa. Kira-kira dari orang tua murid melihatnya gimana? Saya rasa sebetulnya pertanyaannya mungkin suatu pertanyaan yang lebih bisa dijawab oleh para pengacara sih, Pak. Baik, tapi dengan pengacara juga saya akan tanya. Ya, tapi dari ibu-ibu mungkin lebih kalau kita insting. Ya, kita hanya kembali lagi akhirnya kepada tuntutan $125 juta itu, Pak. Ya itu kan katakanlah itu motif orang yang menggugat. Ya. Tapi hakim kan tidak menuntut segitu. Atau jaksa tidak menuntut begitu. Polisi juga menuntut begitu. Artinya mereka akan, nah itu juga belakangan kan baru ada tuntutan. Bukan dari awal sudah ada tuntutan. Saya rasa lebih baik mungkin pengacara yang menjawab, Pak. Sekarang saya supaya imbang, ibu korban juga ada yang mau ngomong melalui telepon karena tadi tidak boleh hadir di ruangan ini. Silakan, ini ibu yang mengaku korban yang kedua. Yang Ibu Ayu sama Ibu Murah tadi juga tahu. Kita dengar suaranya. Silakan Bu. Ya, halo. Selamat malam. Selamat malam. Baik Bu, apa yang ingin Ibu sampaikan setelah menonton acara ini? Iya, saya mau rektifikasi beberapa hal. Yang pertama itu yang tadi Ibu Ayu dan Ibu yang satunya juga bilang, dan juga yang diberitakan, kan anak saya belum mengaku di berita-berita itu, Pak Hotman bilang, di BAP tanggal 5 Mei, anak ini tidak mengakui. Nah, saya mau perjelas. BAP tanggal 5 Mei itu anak saya sebagai saksi dari temannya yang korban pertama, yang inisial MAK. Ya. Nah, anak saya mulai mengakui kalau dia disodomi itu tanggal 18 Mei 2014. Nah, apapun yang sebelum itu jelas saja dia tidak mengakui. Alasannya kenapa? Saya tanya, kenapa kamu nggak mengakui sebelumnya, Nak? Mama, saya diancam oleh banyak orang. Dengan kata-kata, kalau kamu berani buka mulut seperti sahabat kamu yang MAK itu, nah, kamu akan saya bunuh. Keluarga kamu juga saya bunuh. Saya tahu di mana kamu tinggal. Itu 5 orang yang mengancam sekaligus. Dan itu anak saya ingat sekali harinya, karena pada hari itu satu-satunya hari ibu saya yang mengantarkan anak saya ke sekolah. Ya? Jadi tanggal 5 jelas dia belum mengakui apa-apa. Jelas pada saat saya bertemu dengan orang tua murid, anak saya selalu bilang, enggak, mama, enggak pernah dimasukin. Karena dia tahu dia masih saya kirimkan ke sekolah. Itu satu. Kedua, yang soal Singapura. Tadi sudah dijelaskan sedikit, mungkin ada kekeliruan juga dengan tim
pengacara dari Pak Oce, karena juga baru kemarin saya perjelas ke mereka. Nah, itu dari medical report di Singapura, itu bukan visum. Hari itu saya memeriksakan dia tanggal 8 Mei 2014, karena anak saya bilang, Mama, saya tidak pernah dimasukin pipi-pipi ke pantat saya, tapi saya masih punya rahasia. Nah, tapi anak saya belum mau bilang. Lalu saya bilang suami saya, kenapa nggak kita periksa saja? Kalau memang tidak ada, ya sudah. Catatan, saya melaporkan ke polisi itu tanggal 16 Mei. Di laporan polisi, itu saya pegang juga di sini, inti dari perkara kekerasan terhadap anak, bukan kekerasan seksual. Nah, tanggal 18 waktu bertemu dengan sahabatnya yang juga adalah korban ketiga, dia baru mengakui. Nah, sebelum akhirnya saya bawa mereka, anak saya dan saya bawa anak saya ini ke Singapura, saya periksakan. Sebelum ke Singapura itu saya koordinasi dengan dokter dari SOS. Dokter itu bilang, Ibu, kalau ke Singapura jangan bilang ini Ibu mau periksa untuk korban sodomi, karena dokternya mungkin nggak mau meriksa. Karena takut nanti dipanggil sebagai saksi. Oke, tapi setelah sampai sana akhirnya ya, setelah bicara dengan dokter yang saya temuin itu namanya dokter Ajmal, itu dokter pencernaan anak. Nah, itu saya kasih tahu ceritanya seperti ini. Anak ini saya susah buang air besar memang dari awal, tapi 2-3 hari. Tapi belakangan, sejak Oktober itu sifatnya mulai berubah. Dan dia buang air besarnya itu udah bukan 2-3 hari sekali, itu 4-5 hari, dan sampai pupi-pupi di celana duluan. Saya tanya, kenapa kamu harus begitu? Kamar mandi kan ada di depan, takut Mama. Takut apa? Dia tidak mau menjelaskan. Nah, itu saya ceritakan ke dokter. Dokter bilang, Ibu kalau 4-5 hari itu sudah bahaya. Iya, makanya saya kasih supositori, itu pun secara paksa. Supaya dia bisa buang air besar. Saya kira biar dia ngomong. Ini seksual assault ditandatangani dia. Jadi dia bilang bukan pencernaan ini. Iya, nanti Anda bisa bantah kalau Anda mau bantah. Nah, itu dia. Akhirnya dokternya bilang, oke, kalau memang Anda mau, diperiksa saja. Ya, diperiksa sama dokter bedah anak, bukan dokter forensik. Kalau Anda mau visum, Anda harus lapor dulu ke polisi Singapura. Lah, di Jakarta saja saya tidak mau lapor, kenapa saya lapor di Singapura? Saya tuh mau pindah ke Singapura, saya mau hidup baru. Karena saya bilang, kalau memang tidak ditemukan tanda-tanda, saya mau berhenti dengan kasus ini, cukup anak saya sebagai saksi dan saya pindah mulai hidup baru. Nah, ini boleh saya bacakan resumen dari dokter Singapura? Silakan. Ya, the time of review was at least 3 months after the period of alleged sexual assault. Any examination, endoscopic or otherwise, was not expected to yield any information or evidence that might either confirm or refute the allegation. Related to this, endoscopy is not routinely used as an investigative tool for confirmation of suspected sexual assault. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2, it was stressed that the main aim of this procedure was to assess the perineal condition in relation to the common problem of constipation with overflow incontinence. This was to be supplemented with a rectal washout if required. The information obtained as well as the rectal washout to effect clearance of accumulated stool would subsequently help to optimize medical management of constipation by the gastroenterologist. Yang ketiga, it was discussed that any finding of anal fissure or excursion, if found during the examination, could be attributed to condition of constipation. It has been documented that asymptomatic children
may have incidental findings of anal pressure on examination. More importantly, children with a proven history of sexual assault may bear no external or internal injuries to attest to the assault having occurred. Ditandatangani oleh Dr. Ong Lin Yin, konsultan Departemen Bedah Anak, bukan dokter forensik. Nah, Ibu dokternya menyatakan bisa Ibu, apapun sebentar yang Bu, ditemukan, sebentar Bu, Ibu Ya. bisa simpulkan nggak dari semua keterangan dokter itu? bentar, ada saya sudah siapkan terjemahannya. Nggak usah terjemahan, kesimpulan Bu, pasti Ibu udah simpulkan. Oke, kesimpulannya, kalau dokter menyatakan kejadian sudah lewat 3 bulan dari yang dicurigai. Jadi kalau ditemukan luka, itu kemungkinan dari konstipasi. Tapi dengan tidak ditemukannya luka apapun tidak bisa menolak adanya sodomi atau meyakinkan adanya sodomi. Jadi dokter pun nggak tahu. Jadi Yang abu-abu jelas lah. tidak ada luka baru. Baik Bu, pertanyaan saya terakhir Bu. Iya, silakan. Ini ada tuduhan bahwa semuanya ini motifnya ada gugatan 125 juta dolar terhadap Iya. JIS. Yang gugat siapa? Ya dari ibu-ibu korban katanya ada Saya tidak, saya belum mengajukan gugatan apapun, justru malah saya digugat di Singapura dengan alasan tuduhan mencemarkan nama baik. Yang saya lakukan adalah memperingati orang tua murid yang lain yang kebetulan anaknya dilihat oleh anak saya sebagai korban dan diakui oleh para pembersih di depan mata saya waktu saya di BAP tanggal 6 Juni 2014 sebagai korban juga. Baik Bu, terima kasih atas penjelasan Ibu. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Kita rehat sejenak, Pak Bisa.